Pagi ini ya terkait dengan PLN yang menanggapi tentang wilayah yang belum dialiri listrik begitu ya di Kabupaten Sika. Kami sudah terhubung bersama dengan Manajer PLN UP3 Forest bagian Timur Agung Wibowo. Halo, selamat pagi Pak Agung. Selamat pagi Bapak. Iya, kabar baik Pak Agung? Terima kasih sudah di. Kabar baik Bapak, luar biasa pagi ini. Oke. Maumere di Maumere pagi ini ya? Iya betul Bapak, kami di Maumere Bapak. Oke, di Maumere pagi ini bagaimana cuacanya, cerah Pak Agung? Cuaca sangat cerah Pak, terima kasih. Jadi kami bisa melanjutkan dalam misi melayani listrik kepada masyarakat. Oke, baik. Pak Agung, ada informasi tentang beberapa wilayah ini di Kabupaten Sika begitu ya, tepatnya di Kampung Bora Blupur begitu, Kabupaten Sika yang Betul Bapak. belum menikmati listrik, benar begitu Pak Agung ya? Betul Pak. Jadi kalau boleh saya jelaskan sedikit bahwasanya kampung atau dusun Bora Blupur itu berada di Desa Burabekor Pak ya, di Kecamatan Bola. Nah saat ini di Kabupaten Sika masih ada 39 dusun yang masih belum menikmati listrik. Nah mungkin bapak-bapak, ibu-ibu pendengar masih bertanya-tanya kenapa masih ada dusun-dusun yang belum menikmati listrik begitu ya. Jadi saat ini Bapak, salah satu alasan kenapa dusun-dusun, beberapa dusun begitu ya, kami berada di beberapa lokasi baik di Sika, di ND maupun di Flores Timur, khusus untuk dusun-dusun yang jauh dari akses jalan maupun jauh dari jaringan listrik kami Pak. Oke. Jadi sebagai informasi Pak, kalau dusun Bora Blupur ini paling tidak kami harus menambah jaringan sebanyak 2 atau sampai 2,5 kilometer Pak. Oke. Nah sebagai informasi mungkin Bapak dan Ibu pendengar bahwasanya dibutuhkan anggaran investasi yang cukup besar Pak. Jadi untuk perluasan jaringan di sekitar 1 km sirkuit itu kami membutuhkan anggaran sekitar 1,2 sampai dengan 1,5 miliar. Nah ini sesuai dengan wujud mandat dari pemerintah bahwa pemerintah kan sudah berjanji untuk melistriki seluruh warga negara Indonesia. Jadi dari PLN kami sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah tidak bisa melistriki dengan anggaran internal kami, harus dibantu dengan pemerintah. Di pemerintah ada yang namanya penyertaan modal negara Pak, seperti itu. Nah kasus untuk dusun Bora Blupur ini sudah kami masukkan dalam anggaran yang namanya PMN, penyertaan modal negara, itu sudah kami anggarkan di tahun 2024. Memang kami belum melaksanakan survei ke dusun tersebut karena kan tadi jumlahnya banyak ya 39. Hanya sekitar 50% yang sudah kami survei. Nah, jadi prosesnya nanti tahun ini kami pasti akan melaksanakan survei. Jadi dari hasil survei tersebut dibutuhkan berapa jumlah tiang, kemudian berapa ribu kilometer kabel yang harus kami sediakan, berapa trafo dan lain sebagainya. Itu menggunakan anggaran yang namanya penyertaan modal negara, begitu Pak. Nah nanti ketika perluasan jaringan listrik itu sudah dilaksanakan, kami nanti pasti bergerak cepat untuk melistriki dusun-dusun tersebut. Nah saat ini Bapak, sosialisasi dari 39 dusun tersebut sudah terlaksana sekitar 23 dusun Pak. Memang patut diketahui Bapak dan Ibu pendengar bahwasanya kalau dari status desa di Sika itu sudah semuanya berlistrik. Namun pasti ada dusun-dusun pemekaran, misalkan di kebun dan lain sebagainya. Ini memang aksesnya yang agak sulit dijangkau atau seperti apa Pak Agung? Betul Pak, dari dari informasi yang kami dapat juga dari teman-teman media bahwasanya belum ada akses jalan Pak. Betul Pak. Jadi dibutuhkan. Jadi harapannya seandainya toh jalan belum dibangun, kami tetap akan melistriki di dusun tersebut. Hanya saja akses untuk mobilisasi peralatan ini cukup sulit Pak. Baik. Maka dalam hal tersebut kami juga mohon bantuan dari pihak desa maupun pihak dusun. Ketika nanti kami sudah mendapatkan anggaran tersebut, ya mohon bantuannya dari
bapak-bapak aparat desa mungkin ya bisa membantu kira-kira untuk rencana jalannya seperti apa. Kira-kira seperti itu Bapak. Baik. Pak Agung, tadi dikatakan desa Bora Blupur ini sudah masuk dalam perencanaan di tahun 2024 begitu ya? Betul Bapak. Nah, apakah ini termasuk dengan 30-an desa lainnya ini? Apakah semuanya juga sudah termasuk di dalam rencana penyertaan modal di 2024 atau masih ada yang belum Pak Agung? Ya, jadi terkait dengan Bora Blupur ini sudah disetujui oleh PLN di kantor pusat kami di Jakarta. Nah, proses penganggarannya pun sudah masuk ke dalam rencana anggaran, Pak. Tinggal nanti menunggu anggaran dari pemerintah turun terkait dengan penyertaan modal negara dan langsung kami percepat untuk proses pembangunan jaringan listriknya, Pak. Oke, baik. Dan untuk kira-kira seperti itu, Pak. Untuk desa-desa yang lainnya nih, yang dusun-dusun yang lain yang juga belum teraliri listrik ini juga sama di 2024 atau nanti ada menunggu antrian begitu Pak Agung? Jadi ada beberapa desa yang diminta dari pihak Pemda untuk diprioritaskan. Misalkan beberapa dusun, misalkan kami anggarkan di tahun 2025. Namun apabila Pemda menghendaki segera dilistriki, maka kami akan berkoordinasi dengan teman kami namanya UP2K untuk segera memprioritaskan dan menggeser ke tahun 2024. Nah, di sini untuk Kecamatan Bola bisa dapat kami informasikan itu masih ada 4 dusun, Pak. Selain Bola Blupur itu ada dusun Todang di Desa Hokor, kemudian dusun Rohe atau Baot di Desa Umauta. Kemudian dusun Wojong atau Wolin Ipir di Desa Umauta juga, Pak. Ini 4 dari 39 dusun yang kami rencanakan di listriki tahun 2024. Selain itu sebetulnya masih ada di ND, Pak. Di Kecamatan Kota Baru masih ada. Kemudian wilayah kami karena sampai dengan Lembata, di Flores Timur pun masih ada, Pak, di Tanjung Bunga dengan Adonara Timur. Dan juga sebagian lokasi kami yang tadi di ND selain ada Kota Baru ada 2, Pak. Jadi pada prinsipnya kami sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah berkomitmen, Pak, untuk secepatnya melistriki dusun-dusun yang saat ini belum teralih listrik. Hanya saja tadi, Pak, anggarannya yang dibutuhkan cukup besar, Pak. Ya. Karena kemudian memang aksesnya juga agak sulit dijangkau ya, jadi betul Bapak. Peralatan-peralatan yang cukup banyak begitu Pak Agung ya. Betul sekali Pak. Jadi harapan kami misalkan belum ada akses jalan, minimal kami diberikan lokasi, Pak, titik-titik tiang yang harus kami bangun. Jangan sampai yang sudah terbangun, jalan baru dibuat, nanti kami harus memindahkan tiang lagi. Karena itu tidak ada mata anggarannya yang khusus, gitu Pak. Kira-kira mungkin seperti itu, Pak, dari kami, Pak. Mohon barangkali ada info lain yang perlu kami sampaikan, Pak. Pak Agung, misalnya nih dari dusun-dusun yang saat ini belum teraliri listrik begitu nih, apa yang bisa mereka lakukan untuk membantu PLN untuk mempercepat prosesnya ini, Pak Agung, dari dusun-dusunnya selain mempersiapkan infrastrukturnya? Baik, Pak. Jadi kami sudah bersurat kepada Bupati, kepada Camat, kepada Kepala Desa. Kami bersurat terkait dengan informasi, barangkali masih ada dusun-dusun yang saat ini belum terdata, Pak. Nah, jadi memang kemarin sudah ada beberapa kepala desa yang menyampaikan surat kepada kami, bahkan dari DPRD juga sudah menyampaikan informasi kepada kami terkait dusun-dusun yang belum berlistrik maupun prioritasnya, Pak. Nah, saat ini bagi masyarakat yang belum menikmati listrik, memang cukup sulit, Pak, opsi yang dapat kami sampaikan. Namun ada opsi seperti tabung listrik. Tabung listrik ini seperti power bank yang bisa digunakan untuk melistriki di malam hari, Pak. Nah, tabung listrik ini sudah dipakai di banyak tempat. Kebanyakan adalah di Papua, Pak, yang medannya cukup sulit. Jadi seperti power bank, prosesnya bisa dipakai dengan pembelian maupun CSR dari Pemda. Jadi tabung listrik itu bisa dicas di tempat yang sudah ada listriknya, misalkan di kantor kepala desa maupun di puskesmas dan lain sebagainya. Nanti tabung listrik ini bisa dipakai di power bank, bisa dipakai untuk penyalaan lampu maupun peralatan-peralatan listrik untuk malam hari, Pak. Sebetulnya secara portabilitas bagus, Pak, bisa digenggam dan untuk menyalakan listrik misalkan 2 titik lampu
sebetulnya bisa dilaksanakan 8 sampai 12 jam. Nah, opsi ini sebetulnya bisa diakses oleh masyarakat. Kami kemarin pada saat rapat dengar pendapat dengan DPRD Sika, sudah kami sampaikan opsi terkait dengan tabung listrik ini, Pak. Dan pihak Pemda juga sangat antusias, Pak. Tinggal menunggu barangkali dari Pemda ada dana pokir ataupun dana-dana dari DPRD, Pemda begitu ya, ataupun dana-dana dari masyarakat yang bisa untuk membantu masyarakat-masyarakat kita yang belum menikmati listrik, Pak. Nah, mungkin juga bisa dapat kami informasikan, Bapak, bahwasanya kami dari masing-masing pegawai di PLN kemarin itu menyampaikan sumbangan, Pak, secara pribadi dikumpulkan dalam bentuk program Light Up the Dream. Kami membantu masyarakat-masyarakat yang kurang mampu untuk melaksanakan penyambungan listrik gratis, Pak. Itu di luar dari CSR dari PLN itu sendiri dan juga CSR dari Pemda. Jadi sumbernya dari dana patungan dari karyawan-karyawan PLN, pegawai gitu ya? Ada, Pak. Pegawai PLN ada, ya? Betul, Pak. Ya, kemarin di Sika ini kami sudah membantu masyarakat sekitar 33 pelanggan, Pak, yang hampir 30 tahun belum menikmati listrik. Hanya saja, Pak, karena penyambungan pelanggan ini harus di tempat yang ada jaringan listriknya, Pak. Sementara untuk di Dusun Bora-Blupur tadi kan belum ada jaringan listrik baik JTM maupun JTR. Nah, memang kasusnya perluasan itu, Pak, yang membutuhkan anggaran cukup besar. Kira-kira seperti itu, Bapak. Baik. Dan mereka tadi, Pak Agung, tadi dikatakan kalau misalnya dengan akses jalan yang kurang bagus, kurang baik begitu, nanti mereka juga bisa mempersiapkan akses jalannya sehingga bisa membantu PLN begitu ya untuk mempercepat prosesnya nanti ke depannya begitu, Pak Agung ya. Betul, Pak. Apalagi proses mobilisasi tiang listrik ini kan membutuhkan paling tidak truk ya, truk 3/4. Jadi apabila belum ada akses jalan ya berarti satu tiang tersebut harus digotong oleh beberapa orang. Pastinya membutuhkan tambahan waktu yang cukup lama gitu. Ya. Apalagi ya kami pasti berharap dukungan dari warga-warga dusun untuk membantu. Tapi alangkah baiknya apabila sudah ada akses jalan, baik itu akses jalan tanah pun kami tidak masalah. Ya, baik. Jadi sambil menunggu jadwalnya nih mungkin tahun depan, jadi dari sekarang nih mungkin sudah dipersiapkan nih akses-akses jalan yang nantinya bisa dilalui sehingga mempermudah nanti ke depannya begitu, Pak Agung ya. Betul, Pak. Baik. Kami sangat berterima kasih apabila dari pihak Pemda maupun kecamatan atau desa membantu inisiasi proses jalan, Pak. Baik, Pak Agung, terakhir nih apa yang ingin disampaikan nih kepada pendengar Pro 1 RRI di berbagai lokasi yang mungkin sampai sekarang ada desanya belum teraliri listrik dan lain sebagainya, Pak Agung, silakan. Baik, terima kasih banyak, Bapak. Jadi yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat di NTT maupun di Sika maupun di ND yang telah mempercayakan jasa listriknya kepada PLN. Kami memang belum sempurna, tetapi kami tetap berupaya untuk memaksimalkan pelayanan kami kepada pelanggan. Kami mohon maaf juga untuk para pelanggan, calon pelanggan masyarakat yang saat ini belum menikmati listrik. Namun demikian kami berkomitmen, Pak, dari pihak pemerintah maupun kami dari PLN sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah untuk menyediakan listrik secepat mungkin, gitu, Pak. Jadi mohon bantuannya kepada para perangkat desa, kepada camat, kemudian masyarakat, ataupun juga bisa dari media. Apabila ada dusun-dusun yang saat ini belum berlistrik, mohon kiranya disampaikan kepada PLN. Bisa melalui surat, bisa melalui telepon, WA, maupun di Instagram, maupun telepon 123, Pak. Kira-kira seperti itu, Pak. Semoga bisa bermanfaat, Pak. Baik, Pak Agung, terima kasih masyarakat semuanya. Waktunya terima untuk banyak, RRI Bapak, pagi ini. Tetap semangat terus, Pak Agung. Sukses semangat, untuk Bapak. Terima kasih banyak. Ya, baik. Selamat pagi. Sukses juga untuk RRI, Pak. Selamat pagi. Mereka demikian wawancara kita bersama manajer PLN UP3 Flores bagian Timur ya, Agung Wibowo, yang tadi sudah menyampaikan ada beberapa desa begitu ya yang belum teraliri listrik, beberapa dusun ya di Kabupaten Sika, ada sekitar 30-an lebih dusun di Kabupaten Sika yang sampai dengan saat ini belum dialiri listrik, dan juga ada beberapa desa di Kabupaten Ende juga ya yang belum dialiri listrik. Ini ada berbagai kendala tadi yang disampaikan dengan terkait dengan akses dan lain sebagainya, dan kebutuhan dana untuk pengadaan peralatan dan lain sebagainya yang juga cukup besar, dan ini akan terus berproses. Tadi disampaikan di tahun 2024 nanti khususnya untuk desa
bola belapur tadi ya yang sudah direncanakan dan masuk dalam perencanaan di 2024 dan juga diminta untuk ke desa-desa ini mempersiapkan infrastrukturnya sehingga proses pemasangan jaringan listrik nanti ini bisa berjalan dengan lancar, dengan efisien, dengan waktu yang cepat begitu pendengar. Kami juga akan hadirkan informasi-informasi lainnya untuk Anda di Forata pagi ini. 2 topik wawancara lagi kami nanti akan hadirkan untuk Anda. Dan untuk Anda yang mau gabung menanggapi pada saat narasumber menyampaikan informasi atau sedang wawancara, Anda juga bisa ikut langsung bergabung ya untuk menanggapi pembicaraan kami ya pendengar. Dan